يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Bersama saya Al-Fakir Aminuddin Dalla bersama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berjumpa lagi dengan para pemirsa Cahaya Hati NTV. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan bahwa tentang keutamaannya kita di dalam menuntut ilmu, terlebih di bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan sabda di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis di dalam kitabnya oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Beliau yang menjadi rujukan seorang ulama yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena beliau adalah guru daripada maha guru daripada ulama-ulama di negara kita yang kita cintai. Beliau termasuk salah satu daripada guru Mbah Khalil Bangkalan. Yang mana Mbah Khalil Bangkalan adalah seorang guru daripada para kiai-kiai besar di seluruh Nusantara. Apa daripada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Ibnu Mas'ud, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Mas'ud, beliau bersabda, "Julusaka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min atfi alfi rakabatin." Di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, dudukmu dalam satu majlis ilmu. Di dalam keterangan ini, wala taktubu kharpan, tidak menulis satu huruf pun. Wala tamassu qalaman, dan tidak menyentuh, tidak membawa, tidak memegang pulpen, tidak membawa pena. Akan tetapi keutamaannya itu lebih hebat, khairum, lebih bagus, tenimbang kita memerdekakan, membebaskan 1000 budak. Jadi para jamaah rahimakumullah, majlis ta'lim, kita hadir untuk mencari ilmu itu sangat istimewa. Kenapa? Karena di dalam kita mencari ilmu agama khususnya, tidak seperti mencari ilmu yang lain. Kalau mencari ilmu yang lain, ilmu umum, kita diharuskan, kita harus paham, kita harus mengerti, baru akan timbul kemanfaatan. Tetapi bagi orang yang ngaji, hadir, duduk di majelis ilmu, jadi fahamnya nomor 29. Ngertinya nomor 64. Yang terpenting apa? Hadirnya. Karena dikatakan di sini julusaka sa'atan, dudukmu dalam satu tempat majelis ilmu itu khairum. Di situ ada keterangannya, wala taktubu kharfan, tidak menulis satu huruf pun. Tidak menulis satu huruf pun, dan tidak megang pena, tidak membawa alat tulis. Bahkan kadang ada orang yang duduk ngaji, hadir ke tempat pengajian, duduk santai di bawah kipas angin, kipas anginnya enak,
Apalagi di bawah AC nyaman, keadaan dalam perut yang kosong, ketiduran dia. Walaupun dalam ketiduran, dia tetap mendapatkan lebih utama tenimbang kita membebaskan 1000 budak. Subhanallah. Dan dikatakan di dalam keterangan tersebut, dilangsungkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nadhruka ila wajhil alim, pandanganmu kepada wajahnya orang alim, para asatidz, para guru, para kiai, para ajengan, engkau pandang wajahnya, maka dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairum min alfi faras, itu lebih bagus daripada kita punya 1000 kuda, yang mana kuda itu tasaddaqta fi sabilillahi ta'ala, kita sedekahkan di jalan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apalagi kita dalam posisi sekarang berada di bulan suci Ramadan yang kita kenal, di mana bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan. Sunnah menjadi fardu. Fardu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan wallahu mayyasha, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai terhadap mereka-mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintai, mereka akan diberikan pahala yang begitu agung. Maka kita sangat bersyukur, para hadirin, para jamaah, para ikhwah, pemirsa Cahaya Hati Antv, kita diberikan kesempatan, walaupun kita dalam keadaan pandemi, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita akan mendapatkan keberkahan bagaimana yang sudah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan lagi dengan kita membaca salawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita panjatkan, duduknya kita pada kesempatan yang sangat mulia ini menambah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ayo bareng. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semoga dengan salawat badar tadi menjadikan kita semakin mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salawat badar ini merupakan sebuah salawat yang
disusun oleh ulama-ulama Nusantara, ulama yang sangat kita cintai. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya sholawat. Kita berharap atas berkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan keberkahan buat kita sekalian, keberkahan buat negeri kita, keberkahan buat seluruh alam yang sampai sekarang kita masih merasakan pandemi. Semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dengan keadaan yang aman, sehat, wassalamah, ma'afiyah. Kita senantiasa diberikan kesehatan, keamanan, wal-afiyah. Terlebih negara yang kita cintai. Semoga negara NKRI, negara Republik yang kita cintai ini menjadi negara yang lebih mendapatkan keberkahan. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dengan senantiasa rakyatnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan lagi dalam segmen yang kedua, masih dalam materi yang sama, yaitu tentang keutamaan ilmu, keutamaan bulan Ramadan, masih bersama dengan acara yang spektakuler, Cahaya Hati Antv. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Masih bersama saya dengan Aminuddin Dalla, atau lebih dikenal Kiai Kidung Asmara. Para jamaah pemirsa Antv Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih bicara tentang keutamaan kita mencari ilmu. Saya lanjutkan
bahwa dalam keterangan yang disusun sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dan disyarahin oleh ulama kita Syekh Al-Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi, Syekh Nawawi Banten, yang di dalam keterangan yang lain menerangkan duduknya kita di dalam mencari ilmu itu khairum, lebih utama min alfi raka'atin, tenimbang 1000 rakaat minat tatawu, daripada salat sunnah. Para pemirsa bisa bayangkan duduknya satu saat kita di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik kita faham ataupun tidak faham. Bahkan di dalam hadis ini diterangkan ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi, baik dia mengamalkan ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya. Karena mungkin ngaji nggak paham sehingga tidak bisa mengamalkan ilmunya, tetapi kedudukannya itu lebih hebat. Orang ngaji kedudukannya masih lebih hebat daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Para jamaah pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bayangkan apakah kita pernah sholat dalam 1 jam sebanyak 1000 rakaat sholat sunnah? Tentunya tidak mungkin. Kita yang sholat tarawih sekarang saja luar biasa, itu sudah jadi hal yang tidak bisa ditutup-tutupin. Terlebih di negara yang kita cintai ini, orang-orang sholat tarawih di mana-mana mencari yang lebih singkat. Bahkan viral apabila kalau orang yang ngimamin sholat tarawih itu 10 menit selesai dengan 20 rakaat. Luar biasa. Ternyata padahal kalau kita telaah makna dari sholat tarawih sendiri, harusnya orang sholat tarawih itu dengan penuh kekhusyuan, penuh dengan ketadarruan, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal memang benar kalau sholat tarawih itu dari 3 ulama mazhab berpendapat. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, wal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, wal Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhum wa ajma'in. Beliau mempunyai pendapat bahwa sholat sunnah tarawih ini 20 rakaat ditambah dengan sholat witirnya 3 rakaat. Tetapi seharusnya penuh dengan kekhusyuan, ketadarruan. Memang yang diutamakan di dalam sholat itu adalah bacaan Al-Qur'annya tartil. Tetapi kan viral bahwa di mana-mana itu banyak pengikutnya. Kalau sholat tarawih 10 menit sudah kelar. Bahkan kalau orang yang tua nggak sempat sampai sujud, dia udah bangun lagi. Subhanallah. Ini dikatakan oleh baginda Rasul, sholat tarawih itu dulu waktu awalnya sholat tarawih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu keluar di malam Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih. Sehingga pada esokan harinya sahabat mengikutinya. Setelah mendapatkan beberapa hari Rasulullah sholat tarawih, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sholat tarawih pada waktu malamnya Ramadan. Setelah beberapa hari mendapatkan beberapa malam sholat tarawih bersama dengan jamaah, maka Rasulullah sholat tarawih di rumah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak berangkat lagi ke masjid?" Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Aku khawatirkan kalau aku terus-menerus sholat tarawih di masjid, maka yang aku khawatirkan dijadikan bahwa sholat tarawih ini menjadi sholat yang wajib." Kenapa? Karena kedudukannya sholat tarawih itu sunnah. Memang kalau di negara Arab Saudi kita kenal di Madinah, Madinah itu sholat tarawih hitungannya 36 rakaat. Ditambah dengan witir 3 rakaat.
diambil oleh Imam Malik sebagai rujukan yang sangat kuat. Kenapa? Karena Imam Malik berpendapat ini yang dilakukan oleh Ahlul Madinah. Jadi melaksanakan sholat tarawih sebanyak 39 rakaat bersama dengan witirnya. Bayangkan, kalau sholat tarawih 39 dengan witir ini dikerjakan di negara yang kita cintai, apalagi di musola yang jamaahnya kebanyakan, Masya Allah, bermacam-macam. Ada yang anak kecil, ada yang kakek-kakek, sudah nahan dengan asam uratnya, luar biasa. Tetapi di sini dikatakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat baginda Rasul, umat yang tercinta, umat yang terkasih. Kuntum khairin ummat ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi istimewa apa? Diberi keistimewaan dengan kita hadir, kita duduk di majelis ilmu, kita ngaji, kita hadir ke pengajian, walaupun cuma 1 saat lamanya, 1 jam lamanya, 1 bab yang kita bahas, baik kita ngerti atau tidak ngerti, baik kita faham atau tidak faham, baik kita amalkan atau tidak kita amalkan, sudah pasti khairum min alfi raka'atin tatawuan, itu lebih baik, lebih bagus ketimbang kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ma'asyiral hadirin, jamaah cahaya hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh bersyukur kita, sungguh beruntung kita, walaupun kita dengan keterbatasan. Terbatas apa? Apalagi dalam masa pandemi. Kita sholat sunnah tarawih aja, subhanallah. Ada yang tahun dulu sholat tarawih bergabung dengan kultum. Ada beberapa masjid yang masih dalam zona kurang aman, mereka hanya melaksanakan sholat tarawihnya saja. Kenapa? Karena ngambil keutamaannya saja. Sehingga kultumnya, ceramah agamanya, mutiara ilmunya tidak ditaruh, tidak dikasih. Kenapa? Karena memang keadaan kita sedang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian yang sangat luar biasa. Tetapi yakinlah, di balik ujian yang kita rasakan, yang hampir 1 tahun lebih ini kita rasakan, pasti ada hikmah yang sangat besar, ada hikmah yang terkandung di dalamnya yang sangat luar biasa yang kita tidak mengetahui, yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, yang akan disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat siapa? Buat orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang aku beri ujian dia, tetapi dia tetap sabar, dia pasrahkan, dia bertawakal, tetap menjalankan ikhtiarnya. Ikhtiarnya kita dalam menghadapi pandemi ini ada 3M, bahkan ada lagi 5M. Ya, kalau 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga jarak, bukan menjaga jarak, menjaga jarak, ya, menjaga jarak biar kita aman. Tentunya ini adalah perihal yang memang diajarkan oleh Islam, yang insya Allah dengan keluarnya kita dari pandemi, insya Allah akan dijadikan sebagai seorang mukmin yang kafah, muslim yang kafah, yang benar-benar mengikuti syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya di muka bumi ini penduduk pada suatu negeri, pada suatu kaum, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa dengan sebenar-benarnya, ngikutin syariatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya apabila mengikuti syariat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rajinkan kita, gemarkan kita untuk hadir ke tempat pengajian, karena kita bisa tahu dengan syariatnya agamanya Rasulullah, bisa tahu dengan syariat agama Islam kalau kita mendekatkan diri kepada para ahli ilmu,
para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang dibolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang syariatnya bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untayan doa, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah bil Mustafa, dengan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Mustafa, balligh maqasidana. Ya Allah, sampaikanlah maksud tujuan kami, terlebih tujuan secara umum kami, negara ini, negara yang kami cintai, agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tujuan daripada seluruh manusia di alam dunia ini, ya Allah, cabut, ambil wabah pandemi, wabah corona, hilangkan dari muka bumi ini, ya Allah. Jadikan kehidupan kami ini kehidupan yang normal seperti yang sedia kala. Ya wasi'al karami, dengan kemuliaan, dengan keluasan daripada zatmu yang mulia, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan berjumpa lagi di dalam season selanjutnya, tetap masih bersama Cahaya Hati Antv. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.